Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Kita kembali di kajian kita di Riyadhus Shalihin pada kitab tentang adab tidur dan pada pembahasan bab yang terakhir yaitu bab ar-ru'ya wa ma yata'allaq biha, pembahasan tentang mimpi dan yang berkaitan dengannya. Tafadhal dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu hadzal kitab asy-Syaikh al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, Allah yarham, ghafarallahu dzunubahu, Allah maghfir lahu warhamhu wa'fu anhu. Hadis yang 43 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi mu'mini takdzibu wa ru'yal mu'mini juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwati, yang artinya jika kiamat telah mendekat maka mimpi seorang mukmin hampir tidak pernah salah, dan mimpi seorang mukmin adalah satu bagian dari 46 bagian dari kenabian. Ya, bahasan ini berkaitan dengan masalah mimpi, di mana pada sebelumnya penulis yaitu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyajikan ayat di surat Ar-Rum ayat 23, wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahar, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah tidurnya kalian di malam hari dan di siang hari. Artinya di antara tanda kekuasaan Allah, kebesaran Allah, keagungan Allah, kemuliaan Allah adalah Allah jadikan manusia ini tidur, baik di siang maupun tidur di malam. Ini menunjukkan bahwa tidur itu adalah karunia nikmat dari Allah, sehingga manusia bisa istirahat, bisa menghilangkan capek, kepenatan dengan tidur itu. Tentu di balik tidur di situ ada mimpi-mimpi. Nah, itulah yang akan menjadi bahasan mimpi ini. Sehingga di dalam hadis yang pertama, yaitu hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW mengatakan, lam yabqa minan nubuwati illal mubasyirat, tak tersisa dari kenabian itu kecuali tanda-tandanya. Para sahabat bertanya, mal mubasyirat, apa yang dimaksud dengan tanda-tanda baik kenabian itu? Dia menjawab, mimpi yang salihah, mimpi yang benar. Artinya hadis ini seperti yang dijelaskan para ulama bahwa Rasulullah SAW menyampaikan ini sebelum beliau meninggal. Artinya berapa hari sebelum beliau wafat. Seolah-olah beliau ingin mengatakan, jika aku sudah wafat, maka tidak ada lagi yang namanya wahyu. Jika aku sudah wafat, berarti setelah sepeninggalku tidak ada lagi yang namanya wahyu. Wahyu sudah terputus, kenabian sudah selesai, karena Rasulullah SAW adalah khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, sehingga tidak ada lagi yang namanya wahyu. Tetapi yang ada nantinya itu adalah mimpi yang benar. Jadi setelah Rasulullah SAW wafat, tidak ada lagi nabi dan rasul.
Kalau ada, maka dia adalah pembohong. Seperti yang disebutkan di dalam hadis, kelak akan muncul 30 orang pembohong. Semuanya mereka mengaku dirinya sebagai apa? Nabi. Ya. Jadi tidak ada lagi nabi dan rasul, kalau ada mengaku maka dia pembohong. Yang kedua, tidak ada lagi yang namanya wahyu setelah Rasulullah SAW wafat. Jadi kalau ada orang yang mengklaim bahwa dia mendapatkan wahyu dari Allah, baik dia mengaku secara langsung ataupun melalui malaikat Jibril atau malaikat siapa, maka ini kebohongan yang nyata. Yang ketiga, yang ada hanyalah mimpi yang benar. Ya, mimpi benar, ya ada mimpi yang benar. Ru'ya shadiqah, mimpi yang benar. Nah, siapa yang bermimpi dengan mimpi yang benar itu? Siapa yang bisa mimpi dengan mimpi yang benar? Nah, hadis yang kedua ini menjelaskannya bahwa Rasulullah SAW mengatakan idza iqtarabaz zamanu, ketika zaman itu sudah berdekatan, lam takad ru'yal mu'min takdzib, mimpi orang beriman itu tidak bohong. Wa ru'yal mu'min, mimpinya orang beriman itu sebagian dari 46 bagian kenabian. Di riwayat yang lain, asdaqukum ru'yan asdaqukum haditha. Orang yang paling jujur mimpinya di antara kalian adalah orang yang paling jujur pembicaraannya di antara kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Para ulama membahas makna idza iqtarabaz zamanu, ketika zaman itu berdekatan. Apa maksudnya? Pandangan yang lebih dikuatkan di kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari oleh Imam Ibnu Hajar, bahwa maknanya di situ adalah idza iqtarabaz zaman, ketika zaman itu sudah berdekatan, maksudnya ketika hari kiamat itu sudah dekat. Ya, sebagaimana di dalam hadis, ketika zaman itu berdekatan, maka 1 bulan, 1 tahun serasa sebulan, 1 bulan serasa 1 minggu dan seterusnya. Sehingga maknanya di sini adalah ketika hari kiamat nanti hendak tiba atau di akhir zaman, ya, di akhir zaman, maka mimpi orang yang beriman itu tidak bohong. Nah, yang menarik di sini adalah penjelasan dari Imam Ibnu Hajar ketika menjelaskan hadis ini, apa yang dimaksud dengan kalimat bahwa ketika zaman itu sudah apa? Sudah dekat, ya. Sebentar. Nah, ketika zaman itu sudah dekat, apa maknanya? Ini menarik. Saya bacakan langsung terjemahnya di Fathul Bari. Beliau mengatakan makna dari hadis ini, ketika hari kiamat itu sudah dekat, tandanya apa? Para ulama banyak yang wafat. Ya, biar kita tidak gampang dibohongi orang. Banyak orang mengklaim mimpi ini dan mimpi itu, gitu kan. Jadi ketika kiamat itu sudah dekat, tandanya apa? Para ulama wafat. Banyak ulama wafat. Ma'alimud diyanah darasat. Apa ma'alimud diyanah ini? Istilahnya syiar-syiar Islam, ajaran-ajaran Islam. Maksud syiar di sini, yang maksud adalah ajaran-ajaran Islam, syariat, petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya sudah mulai
punah dan sirna. Baik dengan adanya banyaknya pembunuhan, banyaknya fitnah, sehingga manusia saat itu seperti masa fatrah, yaitu masa di mana di sana tidak ada nabi dan rasul. Masa fatrah itu sebelum Rasulullah SAW diutus, di situ kan ada jeda cukup lama sekian abad antara wafatnya Nabi Isa dengan siapa? Diutusnya Rasulullah SAW, itu kan jeda berabad-abad lama. Nah, masa ini masa kekosongan Nabi dan Rasul disebut dengan nama masa fatrah. Nah, nanti di hari kiamat akan muncul seperti masa ini, masa fatrah. Nilai-nilai Islam, syariat Islam, petunjuk Allah dan Rasulnya itu banyak dilupakan oleh manusia. Mereka di satu sisi butuh kepada orang yang mengingatkan dan menasehati. Butuh orang yang mujaddid lima darasa minad din. Butuh pembaharu yang menghidupkan kembali syariat Islam ini. Sebagaimana umat-umat dulu membutuhkan para nabi dan rasul. Nah, saat itu hilangnya syariat Islam, dilupakannya petunjuk Allah dan Rasulnya, saat itulah kalau ada orang yang beriman dan dia bermimpi, maka mimpinya dia bisa diterima. Paham enggak? Paham atau belum? Jadi saat itu mimpinya dia bisa diterima. Kenapa? Karena syariat Islam sudah dilupakan oleh masyarakat. Petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya dilupakan. Sehingga masyarakat berada di dalam kejahilan. Mereka berada dalam kejahilan. Jadi kalau ada orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan hari akhir, dia bermimpi, maka mimpinya itu dibenarkan dan tidak didustakan. Karena itu bagian dari kenabian. Jadi seringkasnya jamaah, kita pengen tahu mimpinya dia itu benar atau bohong. Dia cerita bahwa saya mimpi ini dan mimpi itu benar atau bohong dari mana? Nilainya, ngukurnya dari mana? Dari dua hal. Pertama, dari profil orang yang cerita. Ya kan? Profil orang yang cerita. Karena di sini disebutkan yang mimpi itu orang beriman. Kemudian disebutkan di riwayat yang lain, yang mimpi adalah orang yang paling jujur. Jadi profilnya dia, siapa dia? Adalah orang yang beriman. Berarti orang beriman siapa? Orang yang bertauhid, orang yang menjalankan petunjuk Allah dan Rasulnya, orang yang menunjukkan kejujuran di dalam iman dan ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya. Berarti apa? Tidak ada maksiat, tidak ada kemusyrikan, tidak ada bid'ah pada dirinya, tidak merendahkan syariat Islam. Maka ketika dia mimpi, maka mimpinya dia dibenarkan. Yang kedua, dilihat dari lingkungan masyarakat, yaitu lingkungan yang saat itu didominasi dengan kejahilan. Masyarakat yang jahil, masyarakat yang tidak faham dengan Islam, sudah tidak mengerti lagi mana petunjuk Islam, mana yang bukan, pokoknya baik menurut mereka, mereka kerjakan. Maka saat itu mimpinya dia itulah mimpi yang bersifat kebenaran. Tentu dengan tambahan syarat yang ketiga, apa itu? Mimpi dia bukan mimpi yang membuat syariat baru. Am syara'u minad dini ma lam ya'dzan bihillah. Apakah mereka membuat syariat baru yang tidak Allah izinkan? Tidak diizinkan sama Allah berarti apa? Yaitu sudah tidak ada wahyu lagi. Ya, tidak ada wahyu lagi. Jadi mimpinya tidak mendatangkan perintah yang baru. Nah, itulah sebuah mimpi yang salihah.
Jadi kalau sekarang kita lihat, oh si fulan mimpi ketemu Rasulullah SAW, siapa dia? Ketaatan nggak kelihatan sama sekali. Orang berilmu bukan, ya, ilmu nggak kelihatan, ketaatannya nggak kelihatan, cuman kelihatannya apanya, penampilan dan surbannya aja yang gede. Dia bukan orang yang berilmu, bukan orang yang menunjukkan ketaatan, bahkan terlihat lawannya. Dia banyak berbuat syirik, dia banyak berbuat bid'ah, atau justru buat kemaksiatan, lalu dia mengklaim dirinya ketemu dengan Rasul SAW dan dia bisa melakukan ini dan itu. Ini kelihatan apanya? Kelihatan bohongnya ini jemaah. Ada hadis yang ketiga, tafadhal dibaca. Ya, selanjutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man nurani fil manami fasayarani fil yaqazati, au ka'annama rani fil yaqazati la yatamassalu syaitanu bi." Yang artinya, barang siapa melihatku dalam tidur, maka dia akan melihatku dalam keadaan sadar atau seakan-akan melihatku dalam keadaan sadar, karena setan tidak bisa menyerupai diriku. Ya, hadis ini yaitu sabda Rasulullah SAW, siapa yang melihatku dalam mimpi, maka dia seolah-olah dia melihatku dalam kondisi sadar. Atau si rawi mengatakan, au ka'annama, atau sepertinya dia melihatku, seperti dia melihatku dalam kondisi sadar, karena setan tidak akan mampu menyerupai diriku. Di sini memberikan kabar gembira bahwa siapa yang bermimpi ngelihat Rasulullah SAW, melihat Rasulullah SAW dalam kondisi apa? Tidur, mimpi. Dalam kondisi apa? Mimpi melihat Rasulullah SAW, maka dia telah melihat Rasulullah SAW secara sebenarnya. Nah, di sini ada beberapa pelajaran. Pertama, mimpi melihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kebenaran. Ya, mimpi melihat Rasul SAW adalah kebenaran. Yang kedua, melihat Rasulullah SAW itu hanya pada mimpi saja dan tidak berlaku dalam kondisi apa? Sadar, tidak ada dalam kondisi sadar. Ya, nggak ada ceritanya kondisi sadar, santai, duduk sore-sore katanya minum kopi sama Rasulullah SAW, minum teh. Ini ya Allah kalau ngibulin jangan kebangetan gitu loh. Ya kan? Kalau ngibulin jangan kebangetan gitu ya. Apalagi cerita berkembang bahwa saya ke Masjid Nabawi lalu mau ke makom Rasulullah SAW lalu ketemu dengan siapa? Fatimah. Waduh, wes ngibulnya itu loh kok kebangetan banget gitu ya. Dan cerita-cerita lain yang ngibulnya itu kebangetan gitu loh. Ya. Kok dagangan kebangetan gitu ya. Jadi cari dukungan kan gitu ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi itu yang melihat Rasulullah SAW itu hanya berlaku pada mimpi, bukan dalam kondisi sadar. Ya. Yang ketiga, seperti melihatku dalam kondisi sadar, itu perumpamaan bukan hakikat. Perumpamaan orang yang mimpi melihat Rasulullah SAW itu diumpamakan seperti melihat dalam kondisi sadar. Ya, tentu ini kabar gembira yang tadi. Berarti yang berikutnya ini menimbul pertanyaan, siapa yang melihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa ia orang yang berbuat syirik selama ini? Sedangkan syirik adalah perbuatan yang paling besar dosanya. Apa ia orang yang berbuat bid'ah? Padahal Rasulullah SAW yang mengatakan kullu bid'atin dhalalah,
Apa ia orang yang berbuat maksiat? Padahal syirik, bid'ah, maksiat kalau dilakukan itu akan berdampak buruk pada diri seseorang. Orang yang melakukan itu hatinya kotor. Kalla bal rana ala qulubihim, sungguh hati mereka itu ada ron hitam karena syirik, bid'ah, maksiat yang dia lakukan. Sebagaimana hadis Hudzaifah ibnul Yaman, idza adnabal abdu dzanban nukitat fi qalbihi nukta sauda. Jika seorang hamba berbuat dosa, maka akan ada noda hitam di dalam hatinya. Fa in taba wastaghfara suqila qalbu. Kalau dia tobat dan istighfar, hatinya bersih kembali. Wa in ada zida fiha. Tapi kalau dia terus melakukan perbuatan dosa itu, maka titik hitam itu akan bertambah dan itulah yang namanya ron. Akan hatinya dikuasai dengan apa? Noda hitam. Ya. Yang diumpamakan oleh Rasulullah SAW, hati itu ada hati yang baydha, putih, dan ada hati yang aswad mirbat, yaitu hitam pekat, kalkuzi mujakhia, seperti gelas, seperti gelas yang dibalik. Ya, Anda nasihati, Anda kasih tahu apapun yang nggak bisa, wong gelasnya kebalik kok. Anda mau isi air, gimana cara ngisinya, wong kebalik, gitu kan. Begitulah bahwa orang yang berbuat syirik, bid'ah karena dolalah semuanya, maksiat berarti hatinya dia ada noda hitam. Oke, sekarang kalau memang di dalam hatinya ada noda hitam, kotor, hatinya penuh dengan noda hitam, apa ia bisa melihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Logiskah? Nggak mungkin. Tidak mungkin. Jadi kita ini terkadang gampang banget percaya gitu lah. Tiba-tiba si fulan muncul dengan kostum orang soleh, bahasa saya kostum orang soleh, terus dia bikin pernyataan bahwa dia melihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, katanya pelajaran berikutnya, setan tidak bisa menyerupai Rasulullah SAW. Iya, setan tidak bisa menyerupai Rasulullah SAW, tapi setan pandai berbohong. Ya, setan tidak bisa menyerupai, tapi setan pandai berbohong. Berbohong itu apa artinya? Mengklaim dirinya bahwa dia Rasul. Kan Anda nggak tahu, kita semua nggak pernah lihat. Pernah ada satu cerita sama saya, seseorang di Ruqyah. Kemudian setannya muncul bicara. Dia bilang, saya berhasil membohongi beberapa orang. Saya dengarkan ceramahnya, bukan ceramahnya, rekaman suara waktu di Ruqyah itu. Saya berhasil membohongi banyak orang. Apa yang kamu bohongi? Saya bohongi dia bahwa saya nabi. Ya, ini juga nggak bisa dipercaya juga kan. Jadi semua ini penuh dengan apa? Kebohongan gitu loh. Jadi tolok ukurnya untuk menentukan bahwa si fulan benar mimpi ngelihat Rasulullah SAW atau tidak, kembali kepada dilihat oleh siapa? Dilihat siapa? Individunya itu loh. Bukan masalah mimpinya. Mimpi melihat Rasulullah SAW memang benar karena setan tidak bisa menyerupai. Cuman masalahnya adalah yang mimpi ini yang ngomong siapa? Untuk menunjukkan bahwa ucapan dia itu benar atau malah dia yang bohong gitu loh. Ya kan? Kalau dia seperti kriteria yang tadi lalu dia mengatakan saya mimpi melihat Rasul, berarti dia bohong atau dia yang dikadali sama siapa? Iya, sudah. Dia dibohongi sama setan. Ya, Abu Hurairah aja bisa dibohongin kok, apalagi lo gitu loh. Apalagi kita, Abu Hurairah dibohongi. Pada kisah malam hari di mana beliau menjaga lumbung gandum. Datang mau nyuri, memelas, saya orang miskin, saya nggak bisa makan, begini-begini, kesian dilepas. Sampai 3 hari.
Baru Rasulullah SAW cerita, yang datang kamu 3 hari memelas itu setan. Sodaqaka wa huwa kadzub. Dia benar ngajarin kamu ayat kursi, kan diajarin ayat kursi. Kamu kalau malam hari baca ayat kursi. Benar, tapi setan itu kadzub. Kadzub itu bahasa hiperbola yang menunjukkan makna apa? Top bohongnya, Pak. Jadi kadzub itu bahasa hiperbola, menunjukkan apa? Banget super bohongnya. Jadi kembalikan kepada individu orangnya, lihat dulu ketakwaan, kesolihan, amal solehnya seperti apa kan gitu. Ya, tentu enggak sembarangan orang, ya, hatinya bersih dengan cahaya ilmu, dengan cahaya tauhid, dengan cahaya ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Nah ini yang bisa, sahabat aja nggak semuanya mimpi Rasul SAW, ya kan? Nggak semua sahabat mimpinya disamperin Rasul. Kok tiba-tiba muncul dari Gunung Putri bilang ketemu Rasul SAW kan gitu ya. Ini kan hal yang aneh tapi nyata. Yang kasihan siapa? Ya saudara-saudara kita kaum muslimin ini. Ya itu tadi, ini sudah taqarubuz zaman. Masyarakat sudah tidak mengerti syariat Islam yang benar. Ya jangankan hal-hal yang seperti ini ya. Anda tanya tata cara wudhu, enggak ngerti sama. Apalagi Anda bicara tentang hukum syariat ini enggak ngerti sudah. Penceramah aja banyak yang enggak ngerti kok. Ya. Ada yang penceramah enggak bisa ngaji, cuman pandai beretorika. Ada malah seorang doktor jurusan studi Islam ikut daurah saya, isinya daurah tentang apa? Tata cara wudhu dan sholat. Dokter duduk di depan. Selesai nyamperin saya, Pak Ustadz terima kasih saya diajari wudhu dan sholat, baru kali ini saya tahu tata caranya. Saya nggak tahu kalau beliau ini dokter. Taunya panitia yang ngasih tahu, ini dokter ilmu studi Islam Ustadz. Apa yang dipelajari gitu. Jadi filsafat tidak ada lain kan gitu ya. Jadi inilah taqarubuz zaman. Zaman ini berdekatan. Udah dekat kiamat, banyak orang yang tidak faham. Jadi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang muncul adalah hawa nafsu, yang ini mengaku ini, yang ini mengaku demikian dan sebagainya. Ya, lanjut. Selanjutnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa beliau mendengar Nabi SAW bersabda, "Idza ra'a ahadukum ru'ya yuhibbuha fa innama hiya minallahi ta'ala falyahmadillaha 'alaiha wal yuhaddits biha wa fi riwayatin fala yuhaddits biha illa man yuhibbu wa idza ra'a ghayra dzalika mimma yakrahu fa innama hiya minasyaitani falyasta'iz min syarriha wa la yadhkurha li ahadin fa innaha la tadurruhu." Yang artinya, jika salah seorang di antara kalian bermimpi melihat sesuatu yang disukainya, maka sesungguhnya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia bersyukur kepada Allah atasnya dan hendaknya menceritakannya. Sedangkan dalam riwayat lain, maka hendaknya dia tidak membicarakannya kecuali kepada orang yang dicintainya. Dan jika bermimpi melihat selain itu dari hal-hal yang tidak disukai, maka itu adalah dari setan. Maka hendaknya dia berlindung kepada Allah dari kejahatannya dan hendaknya tidak menceritakannya kepada siapapun, karena sesungguhnya itu tidak akan memudaratkannya. Lanjutkan sama di bawahnya. Selanjutnya dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Ar-ru'yas salihatu wa fi riwayatin ar-ru'yal hasanatu minallahi wal hulumu minasyaitani faman ra'a syai'an yakrahuhu falyanfus an shimalihi salasan wal yata'awwaz minasyaitani fa innaha la tadurruhu." Yang artinya, mimpi yang benar dalam riwayat lain, mimpi yang baik
adalah dari Allah, sedangkan mimpi yang jelek adalah dari setan. Barang siapa bermimpi melihat sesuatu yang dia benci, maka hendaknya dia meniup ke samping kirinya 3 kali dan berlindung kepada Allah dari setan, karena itu tidak akan membahayakannya. Terus bawahnya sama. Selanjutnya dari Jabir radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Idza ra'a ahadakumur ru'ya yakrahuha falyabsuq an yasarihi salasan wal yasta'idz billahi minasyaitani salasan wal yatahawwal an janbihi alladzi kana alaihi." Yang artinya, jika salah seorang dari kalian bermimpi melihat sesuatu yang dia benci, maka hendaknya dia meludah ke samping kirinya 3 kali, berlindung kepada Allah dari setan sebanyak 3 kali, dan mengubah posisi tidurnya dari posisi yang semula. Ya, hadis-hadis ini bicara tentang adab ketika bermimpi. Mimpi itu ada 2. Mimpi yang baik, ngelihat yang baik-baik. Yang kedua, mimpi ngelihat yang buruk-buruk. Oke. Mimpi ngelihat yang baik-baik, ya apa aja kita bermimpi baik, ya. Mimpi apa? Mimpi dapat duit, mimpi berada di masjid, mimpi berkumpul sama orang-orang yang baik-baik, ya. Mimpi yang baik-baik, mimpi kawin lagi gitu ya. Ya mimpi baik-baik lah. Ya. Nah, apa tandanya kalau mimpi itu baik? Nah, disebutkan oleh para ulama bahwa itu lam yasbiq lahu tafkirun. Dia enggak mikiri itu sebelum tidur. Contoh, mau tidur dia mikir tentang dagangan dia biar laku, biar laris gimana, terus bayangin dagangannya laku, tidur mimpinya dagangannya laku jadi pengusaha. Nah, ini sih karena kamu aja kepikiran. Ya kan? Nah, lam yasbiq lahu tafkir, tidak ada pikiran sebelumnya. Ya, tiba-tiba tidur, tiba-tiba dia memimpi hal-hal yang positif, baik-baik saja. Maka apa adabnya yang dilakukan ketika dia bangun tidur? Adabnya pertama, hendaknya dia memuji Allah, alhamdulillah, bahwa dia mimpi yang baik. Alhamdulillah tadi mimpi baik. Ya, yang kedua, ceritakan kepada orang terdekat Anda, ceritain ke istrimu, ceritain ke anak atau teman dekat, ceritain. Tapi kalau mimpi kawin lagi ya kayaknya bakal disiram teh panas pagi-pagi ente. Cari perkara aja ente. Gitu kan. Jadi mimpi yang baik-baik ceritakan kepada orang yang terdekat. Ya, ceritakan ke istri Anda, suami Anda ini yang baik-baik tadi. Kenapa sih? Ya semoga yang baik tadi itu apa terjadi. Dia memuji Allah, semoga jadi doa dan semoga terjadi. Menceritakan kepada orang lain juga semoga itu apa terjadi. Bagian yang kedua, mimpi yang buruk. Apa tandanya kalau memang itu mimpi buruk? Ya, sama, lam yasbiq lahu tafkir. Dia tidak berpikir sebelum tidur. Berpikir mungkin lagi tertekan, lagi stres, lagi galau, lagi ada sesuatu yang ditakutin, tidur nggak nyaman, tidur nggak ini. Biasanya kan kebawa-bawa mimpi semua itu kan. Lagi stres, tertekan, tidur terus dikejar-kejar apa gitu kan ya. Jadi memang karena sebelum tidurnya dia sudah kepikiran aneh-aneh gitu loh. Tidak seperti itu. Tapi dia tidur tiba-tiba bermimpi-mimpi yang buruk. Maka apa yang dilakukan, adab-adab yang dilakukan? Satu, dia meniup ke arah sebelah mana? Kiri, bukan meludah lo ya, pas sebelah kiri ente ngeludah istrimu terus gimana ngaco, suamimu gimana? Bukan ya, ini bukan meludah yang dimaksud, tapi yang dimaksud apa? Meniup, tahu meniup?
nyembur loh Mas. Tapi ya pelan-pelan. Ya pelan-pelan lah. 3 kali menyium sebelah kiri. Kemudian yang kedua apa? Pindah posisi. Ya, pindah posisi. Kalau tadi sebelah kiri pindah posisi sebelah kanan. Kalau bisa kanan pindah posisi sebelah kiri. Begitulah, pindah posisi. Kemudian yang ketiga, jangan diceritakan kepada siapapun. Ya, jangan diceritakan kepada siapapun. Kenapa? Agar mimpi buruk itu tidak terjadi. Ini kan udah kumpulan mimpi-mimpi. Lo ngapain malah diceritain? Ya kan? Ya, karena kan menyalahi sunnah petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini adab-adabnya dalam mimpi. Kalau mimpinya itu benar-benar buruk, sedangkan tidak terbersit pikiran sama sekali, Anda sudah melakukan itu, pindah posisi masih buruk, pindah posisi masih mimpi buruk, maka bangunlah dan ambil air wudhu. Ambil air wudhu Mas. Ambil air wudhu, hilang Ustaz ngantuknya Ustaz. Enggak, malah seger lah. Ambil air wudhu, kemudian lanjutkan tidur Anda. Insya Allah aman damai. Tentram, sejahtera. Saya pernah bermalam di suatu hotel di luar kota. Lagi ada acara. Tengah malam tiba-tiba jempol saya itu ada yang megang. Wah dinginnya pol banget dinginnya. Terasa banget gitu ya jempol kaki itu dipegang begitu kayak wah dinginnya udah gak karu-karuan dinginnya Mas. Kaget saya. Kaget, kemudian saya ke kamar mandi, wudhu, ya. Kemudian yang kedua apa? Baca doa-doa sebelum tidur, habis itu tidur pulas. Ya. Nah ada teman di sebelah saya, kenapa Ustaz, ente kok kaget tidur? Sudah gak ada apa-apa, tidur aja. Nanti dia ketakutan. Tapi sarapan, Ustaz kenapa ente semalam? Ana ceritain. Duh, alhamdulillah anak malam hari ini check out katanya. Jadi kadang hal seperti itu bisa jadi apa? Terjadi. Ya, jadi apa adabnya itulah yang diajarkan. Makanya mau tidur itu baca apa? Doa-doa sebelum tidur ya. Apa ya semampu Anda. Doa tidur itu kan banyak. Ya, ayat kursi, kemudian 2 surat terakhir Al-Baqarah, kemudian Al-Kafirun, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, kemudian doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu banyak, ya, baca aja. Ya. Kalau yang sudah umur VIP kan susah tuh tidurnya, karena sudah VIP kan ya Pak ya. Gimana caranya? Ya baca aja surat Sajdah, surat apa? Al-Mulk kan gitu kan dibaca. Tapi kata Syekh Saleh Fauzan nggak boleh dibaca sering-sering kata beliau dibaca. Nah ini insya Allah tidur. Jadi terutama Anda umpama malam itu Anda nggak bisa tidur mungkin karena satu hal gitu ya. Berzikirlah ya ambil apa zikir nggak hafal Ustadz ya ambil baca aja lewat baca ya zikirnya sambil dibaca. Kemudian baca Quran, insya Allah ngantuk. Setan kalah nanti. Ya. Nah inilah adab-adabnya. Jadi jangan biarkan kondisi kita tidak bisa tidur itu dibiarkan. Dipiara. Nanti akhirnya jadi apa? Jadi penyakit. Ada orang gak bisa tidur kalau malam. Ya. Ada orang kemarin, Ustaz dia gak bisa tidur. Tidurnya itu kalau habis sholat subuh baru dia bisa tidur. Bilang enggak. Ini bukan fitrah manusia. Fitrah manusia itu Allah jadikan malam itu sebagai apa? Istirahat dan tidur. Itu fitrah. Itu sunnatullah. Itu ketentuan Allah. Ya, Allah jadikan malam itu tidur buat manusia. Sudah, ini sunnatullah.
Jadi kalau manusia enggak bisa tidur, malah bisa tidurnya pagi, berarti ada sesuatu dan harus dilawan. Harus dilawan. Ya, udah adzan ya. Ya, kita dengarkan adzan dulu. Ya, kita lanjutkan satu hadis nanggung, habis ini selesai bab kitab tentang adab tidur. Kita masuk kitab apa? Adab salam ya. Hadis kali ini dari Abul Asqa' Wathilah Ibnul Asqa' radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW bersabda, inna min a'zamil fira, ini terjemahan saya, sungguh di antara dosa yang paling besar, an yadda'iyar rajulu ila ghairi abihi, seseorang menasabkan dirinya bukan kepada bapaknya, au yuriya ainahu ma lam tara, atau dia menampakkan apa yang dia lihat padahal dia tidak melihat, au yaqula ala Rasulillah sallallahu ma lam yaqul, atau dia berbicara tentang Rasulullah SAW padahal beliau tidak berbicara. Hadis riwayat Imam Bukhari. Di sini bicara tentang kebohongan yang paling parah. Ini bohong paling parah nih. Ini bohong paling besar nih. Apa itu? Yang pertama, seseorang menasabkan dirinya bukan kepada bapaknya. Ini hati-hati nih. Seperti anak angkat, karena dia mengangkat anak dari bayi lalu dinasabkan kepada dirinya, yaitu yang ngangkat. Ini bahaya, walaupun dibuatkan akte dan sebagainya. Ini kebohongan yang nyata, ini bahaya ini. Contoh yang kedua yang banyak terjadi dilakukan adalah oleh ibu-ibu. Namanya Ibu Lina, suaminya Pak Bambang umpamanya, berarti nanti Lina Bambang. Padahal bukan bapaknya itu. Ini kebohongan yang nyata ini. Harusnya dia bangga dengan menasabkan dirinya kepada siapa? Kepada ayahnya. Nama saya Nizar, abah saya namanya Saad. Harusnya saya bangga dong, saya di Nizar Saad. Ada orang manggil saya Saad, ya enggak apa-apa, saya bangga. Silahkan panggil nama abah saya, kan gitu kan. Semoga beliau dapat pahala, rahimahumullah jami'an, kan gitu. Ini enggak, malah dinasabkan kepada orang lain gitu. Yang kedua, seseorang yang ngaku mimpi sesuatu padahal dia tidak mimpi itu. Ingin mengelabui orang aja. Ini banyak nih. Yang ketiga, dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda demikian. Ini petunjuk Rasul SAW, padahal beliau tidak pernah bersabda itu sama sekali. Berkaitan dengan yang ini, Rasulullah SAW mengatakan di hadis yang sahih bahkan mutawatir, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang bohong atas nama saya, maka dia siap-siap tempatnya di neraka jahanam. Bohong atas nama Rasulullah SAW berarti dia bohong berkaitan dengan agama. Mimpilah ketemu Rasul, ambil santai di sini, di sono, berwasiat ini, wasiat ini dalam kondisi sadar. Setiap hari masuk surga, setiap hari ngelihat ini. Aduh, ini bohong atas nama Islam, bohong atas nama agama, bohong atas nama Rasulullah SAW. Ini kebohongan yang paling nyata seperti ini, bahaya sekali jemaah. Nah, ini memberikan penekanan pada hadis sebelumnya. Ya, berarti bukan kemungkinan, berarti seseorang yang mengklaim dirinya melihat Rasulullah SAW dengan kebohongan itu terjadi. Ya, itu terjadi. Dan inilah yang paling banyak. Ya, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ya, dengan demikian bahasan kita pada kitab adab tidur selesai. Nanti kita masuk pada kitab yang berikutnya, yaitu kitab As-Salam, bab salam. Ada 4 pertanyaan di sini. Yang pertama,
lebih utama bersolawat atau beristighfar? Dua-duanya mulia Pak, lakukan, kenapa harus milih gitu ya. Kok pelit banget suruh istighfar harus milih gitu kan ya. Lakukan dua-duanya, solawat mulia, istighfar mulia, lakukan dua-duanya. Ya. Kemudian kalau mimpi bertemu dengan orang yang sudah meninggal, apakah termasuk mimpi yang baik apa yang buruk? Ya tergantung apa yang Anda lihat dengan si fulan. Dengan catatan tidak difikirkan sebelumnya, gak kepikiran sebelumnya. Tiba-tiba dia bermimpi melihat si fulan. Kalau dia dalam kondisi baik, ceritakan. Ya, ceritakan. Kalau dia dalam kondisi buruk, ya jangan diceritakan kepada siapa-siapa. Ya. Lalu doakan dia, semoga Allah memberikan rahmat, mengampuni dosanya. Izin pertama Ustadz, si fulan A mau menukar uang baru ke temannya. Temannya pergi ke rumah fulan A untuk mengambil uang barunya. Tapi di perjalanan dia transfer dulu ke fulan A di ATM. Bagaimana hukumnya? Riba. Ini riba nyata ini. Kok bisa di situ terjadi nasak, yaitu keterlambatan dalam serah terima uang. Ada jeda dalam serah terima uang karena berkaitan dengan sorf atau tukar menukar uang. Di situ harus ada apa? Cash, yaitu serah terima tangan dengan tangan kata Rasulullah SAW. Yadan biyadin. Ya, yadan biyadin. Kalau mata uangnya sama, rupiah dengan rupiah, maka dua, tangan dengan tangan dan tidak boleh ada selisih. Sejuta ya sejuta. Dan tangan dengan tangan. Maksudnya apa? Datang ke rumahnya mau tuker uang. Si A mau tuker ke B. Si B ke rumahnya si A. Bawa uang. Mau tuker 100 juta ditukar sama 2 ribuan. Umpamanya. Udah datang ke rumahnya Pak. Berarti apa? Serah terima. Ini 2 ribuannya 100 juta dan mana 100 jutanya dalam bentuk uang besar. Loh Ustadz, kalau jumlahnya uangnya besar gimana? Orangnya ketemuan dulu. Orangnya ketemu, duduk di ruang tamunya. Oh ya Mas, mana tukerannya? Ini. Oh ini dibawa, ini kresek. Saya enggak ada cash Mas. Oh enggak apa-apa, tak transfer ya. Transfernya kapan? Di saat duduk di situ. Di saat duduk di rumahnya. Ditransfer, nih Mas, udah. Oh iya, makasih. Sama tuker mata uang dolar dengan ini. Tapi kalau dolar sama rupiah dengan mata uang asing boleh selisih, tapi harus tetap tangan dengan tangan. Jadi kalau transfer dulu, diserahin dulu mata uang yang satu. Nanti rupiahnya ditransfer ke rekening Anda kurang dari sebelum jam 3. Nah biasanya money changer begitu. Anda bawa dolar ke money changer. Oh ya, rate-nya sekarang sekian Pak, total sekian. Kami transfer Pak ya, enggak ada yang tunai. Oke, nanti kurang dari jam 3 sudah masuk ke rekening Anda. Pulang, riba Mas. Jangan main-main sama tuker-tukeran duit. Ya. Contoh di pasar yang tradisional, ya kan? Anda jualan seperti di depan sini atau apa? Ada orang bayar 100.000, Anda nggak punya tukeran. Sebentar Mas, tak tukerin dulu ke sebelah. Kan gitu kan ya? Datanglah ke sebelah Mas 100 ribuan. Wah nggak ada ya Mas, kurang. Gitu kan? Kurang Mas. Ya udah bawa dulu deh.
Ini aja dia cuman kembalian 35.000 umpamanya. Bawa dulu deh, ada 35.000 nggak? Ada kalau 35, sini 35, nih mas, bayarin ke dia kan? Berarti kurang kan? Ini riba ini. Ini banyak kan di pasar. Mas mau tuker nih nggak ada kembalian. Kurang mas. Ya udah nggak apa-apa deh seadanya ntar gampang bawa dulu. Karena dipikir apa? Deketan, temenan kan gitu, bawa dulu. Riba mas, nggak boleh mas. Jadi harus apa? Cash and carry katanya. Harus tunai 100.000, terima 100.000, Anda terima 100.000. Lebaran, tukeran 1 juta, terimanya 900. Ini riba Abu Jahal ini. Memang dia tunai serah terima di situ, tetapi ada apa? Selisih gitu mas. Ya, hati-hati. Jadi kalau tukar apa? Tunai, serah terima di tempat atau kalau transfer di depannya. Kalau telepon berarti handphonemu jangan dimatiin. Sono nggak matiin, ya, mas sudah saya transfer bukti. Oh ya saya lihat, udah sebentar gantian saya transfer, dia gantian. Teleponnya tidak dimatiin. Tapi kalau kamu matiin, oh ya sebentar tak transfer, Anda matiin. Riba kamu. Jangan main-main sama urusan apa? Tukar menukar uang sama emas, jangan main-main. Itu aturannya cukup ketat. Anak perempuan hasil di luar nikah, apakah masih ada kewajiban silaturahim dengan bapak biologisnya dan keluarga bapak biologisnya? Ya iyalah. Terlepas dari status anak silaturahmi ya iyalah. Ya, kalau ulama yang mengatakan itu tidak boleh dinasabkan, artinya bukan anaknya dia. Tapi kan ini suami dari ibunya. Ya tidak. Ini suami ibunya. Dia wajib berbuat baik kepada suami ibunya. Pendapat yang kedua, itu anaknya. Boleh dinasabkan, itu anaknya yang sah. Asal si laki ini yang menghamili nih perempuan. Bukan yang menghamili si Semprul, yang menikahi si A. Lain kan? Yang menghamili Semprul, Buya, kabur nih Semprul nih satu nih. Muncul si A, saya yang mau tanggung jawab. Oh ya nggak bisa. Jadi kalau yang menikahi si Fulan, lalu yang menghamili dia, lalu dia yang menikahi. Nah ini masalahnya. Paham tidak? Nah pendapat pertama itu bukan anaknya. Tapi silaturahmi ya iyalah karena mahram juga, karena suami dari ibunya. Pendapat yang kedua mengatakan itu anaknya, sama dengan yang kedua ketiga, anaknya sah. Berarti boleh dinam bin fulan, anaknya yang sah sudah. Kalau saya lebih cenderung dan kita ustadz-ustadz, dokter-dokter ini lebih cenderung menguatkan pendapat yang ini, yang kedua. Kenapa? Itu lebih bermaslahat. Dari sisi penasapan lo ya, bukan dari sisi berarti melegalkan urusan si Semprul ini, bukan. Tidak, ini zina ya tetap zina. Dia tetap bertaubat kepada Allah, itu dosa besar. Kalau sudah bertaubat, alhamdulillah dia berubah jadi Semprul, awalnya berubah jadi apa? Hamba Allah yang mulia. Begitu, kalau taubat dia berubah jadi hamba Allah yang mulia. Statusnya anakmu yang sah. Kalau dia putri ya Anda boleh jadi wali. Kalau Anda wafat dia dapat warisan. Kalau yang pertama nggak boleh jadi wali kan nggak dapat warisan. Gimana rasanya ya? Berat kan? Ya. Oke, ada yang mau bertanya?
Yang mana? Akhir zaman. Ya mimpi apa aja di akhir zaman. Mimpi orang beriman itu benar. Mimpi apa? Ya mimpi apa aja. Yang jelas catatannya yang tadi. Ya, siapa individunya? Dia orang beriman. Ya kan itu. Yang kedua, mimpinya bukan membuat syariat yang baru. Saya bermimpi diajarin zikir khusus. Ya Allah, siapa ente? Dulu Abu Bakar As-Siddiq yang teman setianya dipuji di Al-Quran kagak diajari. Sahabat yang ikut bertempur sama beliau enggak diajari. Kok tiba-tiba Anda muncul dari Gunung Sindur terus diajari zikir, kan aneh Mas. Siapa ente kan gitu kan ya. Ini kan kelihatan apanya? Ya, selama mimpinya bukan mengajarkan syariat yang baru. Bukan bid'ah. Ya, jadi mimpinya ya apa aja. Mungkin melihat bahwa akan terjadi bencana. Karena apa? Banyaknya maksiat, merebaknya kejahilan di tengah masyarakat, bisa jadi. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu taala alam bisawab. Semoga bermanfaat buat saya dan kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.